Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan laporan arus kas untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal pakai 1 UD abadi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang berisikan data tentang dari mana saja uang kas itu berasal dan untuk apa saja uang kas itu dikeluarkan, ya. Sehingga data yang kita butuhkan ini bisa kita ambil dari yang pertama jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, kemudian yang kedua jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, yang ketiga petty cash journal atau jurnal kas kecil, dan yang terakhir adalah ke jurnal penyesuaian apabila ada penyesuaian yang terkait dengan kas, ya. Nah, di kasus UD abadi di sini kita tidak menggunakan data dari jurnal penyesuaian karena di data penyesuaian tidak ada transaksi yang terkait dengan kas, ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke tutorial penyusunannya. Laporan arus kas itu ada 3 bagian, ya. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Tapi untuk kasus UD abadi ini hanya ada 2, ya, yaitu arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi data laporan arus kas, ya. Ingat, data pertama ini kita ambil dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita ke cash receipt journal, ya. Ini adalah cash receipt journal. Di cash receipt journal kita fokus ke dalam kolom cash in bank, ya. Kalau kamu lihat di sini penerimaan kas UD abadi ini ada 905.160.000. Nah, bisa kamu lihat di kolom deskripsi, ya, sumbernya. Semua diterima dari debitur, ya, artinya pelunasan piutang. Nah, karena di sini transaksi terkait dengan penerimaan dari debitur, berarti ini merupakan penerimaan kas dari pelanggan. Kita catat ke dalam laporan arus kas sebagai penerimaan dari pelanggan. Kamu catat di sini penerimaan kas dari pelanggan nilainya 905.160.000. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita ke cash payment journal. Kita lihat di sini di cash payment journal ini kita fokus ke dalam kolom cash in bank, ya. Dan kalau kamu lihat di sini total uang yang dikeluarkan ini 606.400.000. Nah, pengeluaran kas senilai 606.400.000 ini dikeluarkan untuk yang pertama untuk pembayaran listrik dan air bulan November, pembayaran hutang gaji dan upah yang ini dimasukkan ke akun expense payable. Kemudian ada pembayaran bank BRI loan. Pembayaran bank BRI loan ini ada 2, ya, ada bank BRI loan dan interest expense. Nilainya masing-masing 150 juta dan 14 juta. Kemudian ada pengeluaran untuk PT Gunung Kawi dan PT Bromo Asri. Nah, pengeluaran untuk PT Gunung Kawi dan PT Bromo Asri ini merupakan pembayaran hutang, ya. Berarti ini merupakan pembayaran kepada supplier. Kita catat terlebih dahulu ini ke dalam laporan arus kas. Untuk pembayaran kepada PT Gunung Kawi dan PT Bromo, ini nilainya 200 juta dan 234 juta. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu, ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 200 juta ditambah 234 juta, ini totalnya 434 juta. Nah, karena ini merupakan pembayaran hutang, ya, maka kita catat sebagai pembayaran kepada supplier. Kita ke laporan arus kas. Kamu catat di sini pembayaran kepada supplier, nilainya penjumlahan tadi. 200 juta ditambah 234 juta, 434 juta, dan dibuat dalam kurung karena ini kita membayar, ya. Berikutnya ada pembayaran expense payable, ya. Pembayaran expense payable ini ada 2.500.000 dan 5.900.000. Ini kita jumlahkan, ya. Kita buat di sini pembayaran expense payable totalnya 8.400.000. Berikutnya pembayaran bank BRI loan. Nah, pembayaran bank BRI loan dan interest expense ini kita masukkan ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan, ya. Kamu catat di sini. Nilainya 150 juta dan 14 juta. Kamu catat di sini. Terakhir kita ke petty cash journal, ya.
kamu lihat di sini di petty cash jurnal, di sini kas kecil yang dikeluarkan 1.300.000. Pengeluaran kas kecil ini untuk pembelian perlengkapan ya. Jadi pembelian store supply, dua-duanya untuk pembelian store supply. Maka kita catat ke dalam laporan arus kas pembelian store supply. Nah, nilainya ini senilai totalnya 1.300.000 dan dibuat dalam kurung. Ya, karena di sini membayar. Kalau sudah, berikutnya di sini kita jumlahkan. Yang pertama untuk total arus kas dari aktivitas operasi. Total arus kas dari aktivitas operasi ini nilainya diperoleh dari 905.160.000 dikurangi 434 juta dikurangi 8.400.000 dikurangi 1.300.000. Nilainya 461.460.000. Kemudian total arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini 150 juta ditambah 14 juta. Nilainya 164 juta. Total arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan total arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini namanya kenaikan bersih kas dan setara kas. Nilainya 461.460.000 dikurangi 164 juta. 297.460.000. Kemudian kenaikan bersih kas dan setara kas ini akan ditambah dengan kas dan setara kas awal periode. Nilai kas dan setara kas awal periode ini datanya diambil dari penjumlahan saldo awal cash in bank dan petty cash ya. Datanya bisa kita lihat di buku besar untuk cash in bank dan petty cash. Yang kamu lihat adalah yang tanggal 1 Desember ya, kamu jumlahkan 828.500.000 ditambah dengan 10 juta. Nilainya 838.500.000. Kamu catat di sini 838.500.000. Nah, kalau sudah, di sini baru ada kas dan setara kas akhir periode. Kas dan setara kas akhir periode ini diperoleh dari kenaikan bersih kas dan setara kas ditambah dengan kas dan setara kas awal periode ya. Jadi dari 297.460.000 ditambah 838.500.000. Nilainya 1.135.960.000. Nah, nilai kas dan setara kas akhir periode ini harus sama dengan penjumlahan nilai cash in bank dan petty cash yang ada di laporan neraca. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini di laporan neraca. Ini laporan neraca ya. Saldo cash in bank 1.127.260.000. Ini kamu jumlahkan dengan saldo petty cash 8.700.000. Nilainya 1.135.960.000. Nilainya sama. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.